Seorang netizen meninggalkan selembar kertas ke penjual Lue dan menuliskan, "Jangan tipu uang pekerja migran, sudah berapa kali kalian ketahuan minta bayaran lebih? Tolong berperi kemanusiaan dikit." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Hai teman-teman, hari ini ada yang viral di kalangan PMI Taiwan ya, dimana ada seorang netizen, ini penduduk lokal Taiwan, dianya ini menuliskan ada kejadian dimana waktu dia membeli Lue di daerah Chongli ya, di dekat stasiun guys. Orang Taiwan ini menjumpai dua pekerja migran yang saat itu juga sama-sama membeli Lue ya. Pekerja migran itu hanya mengambil beberapa jenis sayuran aja tanpa mengambil daging ya, tapi si penjual menarik harga 300 NT dolar kepada pekerja migran tersebut. Jadi si penjual ini menarik harga mahal kepada pekerja migran tersebut. Mungkin dalam pikiran si penjual itu kalau pekerja migran itu nggak bakal protes, mungkin juga nggak tahu, dan ya jadi seenaknya saja mereka membohongi pekerja migran dan menarik harga mahal. Adakah di antara teman-teman PMI yang memiliki pengalaman serupa di mana saat membeli barang itu si penjual itu tahu kitanya ini pekerja migran, terus si penjual seenaknya saja memberikan harga tinggi atau bisa dibilang membohongi Anda ya? Saya rasa banyak nih di antara pekerja migran yang memiliki pengalaman serupa. Terus apa yang Anda lakukan saat mengalami hal tersebut guys? Yuk sharing. Bisa komen ya. Oke, kita lanjut ke cerita mengenai pekerja migran yang membeli Lue tadi ya. Berita tentang vendor Taiwan yang menarik harga lebih kepada turis telah terdengar dari waktu ke waktu. Meskipun toko akan menjadi subjek opini publik setelah insiden itu terungkap, namun kasus serupa masih sulit untuk dihilangkan. Ada netizen penduduk lokal Taiwan yang menceritakan bahwa ada toko Lue di daerah Zhongli. Mereka sering menipu pekerja migran asing. Tidak banyak makanan yang diambil di dalam keranjang, tetapi mereka dengan sewenang-wenang meneriakkan harga mahal, yaitu antara 300, ada juga yang sampai 400 NT dolar. Jadi warga Taiwan tersebut dari SMP hingga SMA, kadang-kadang saat dia melewati stasiun Zhongli tersebut, dia akan membeli Lue. Biasanya dia akan memesan bahan yang sama seperti sayuran, pangsit, dan juga mie. Kadang-kadang penjual menarik harga 70 NT, kadang juga hingga 85 NT. Tak disangka lusa kemarin dia kembali mengunjungi toko Lue tersebut dan seperti biasa memesan 3 jenis seharga 70 NT dolar. Dia menjumpai dua pekerja migran, mereka hanya mengambil sekeranjang kecil sayur dan beberapa bahan Lue dan tidak ada daging, tapi malah disuruh membayar 300-an NT. Ya Tuhan, itu sangat berlebihan, kata netizen tersebut. Tidak hanya sekali itu saja ya, warga Taiwan itu juga pernah menjumpai pada saat dia mengantri membeli Lue di toko itu juga. Dia menemukan bahwa ada seorang pekerja migran perempuan di depannya, dia juga dimintai 400 NT dolar. Dan hal tersebut juga membuatnya sangat tercengang. Padahal 400 NT itu setidaknya mendapatkan 15 hingga 20 jenis bahan Lue ya. Karena warga Taiwan tersebut sudah nggak tahan ya melihat hal tersebut, dia setelah makan Lue, dia meninggalkan kertas dan menuliskan yang intinya itu, tolong jangan menipu para pekerja migran. Saya telah beberapa kali menemukan tagihan harga yang berlebih, harap lebih etis atau berperi kemanusiaan sedikit. Melihat unggahan cerita ini, banyak warga Taiwan yang menyayangkan hal tersebut ya guys. Ada yang berkomentar gimana bisa toko itu bisa bertahan selama ini, sangat tidak etis ya, dan menyuruh untuk memanggil polisi saat ada bukti.
Pesan aja buat teman-teman PMI, mungkin saat membeli barang ditarik harga nggak wajar, Anda harus dengan tegas ya, dengan berani melawan, agar si penjual itu nggak keterusan mempermainkan para pekerja migran asing. Dan yang paling aman itu sebelum membeli barang, tanyakan dulu harganya secara detail. Kalau dirasa mahal ya tinggal pindah aja. Seumpama teman-teman membeli sayur di pasar nih ya, terus pada saat membayar penjualnya menarik harga mahal. Kalian kalau nggak mau beli, nggak jadi beli juga nggak apa-apa, tinggal diletakkan aja, nggak usah merasa puhau ise, nggak usah merasa malu ataupun nggak enak, nggak apa-apa. Kalau nggak jadi beli nggak apa-apa ya. Kita ke next berita yang lagi viral di kalangan PMI Hong Kong. Beredar postingan seperti ini guys. Yang mau sewa tenda mbak biar nggak kedinginan di musim dingin cuma $50 sehari dari pagi sampai malam jam 6. Sudah sama klosonya nggih, kalian tinggal masuk bobo manis. Mau pergi tinggal pergi, saya yang beresin semuanya. Save WhatsApp nggih kalau minat ke nomor ini. Buat admin terima kasih banyak sudah diloloskan postingannya. Oke, ada satu postingan lagi. Assalamualaikum, selamat pagi mbak-mbak bagi yang minggu libur ke Victoria Park, Causeway Bay dan tidak punya tenda jangan khawatir, tinggal datang saja dan tinggal masuk saja. Insya Allah saya ada tenda untuk kalian sewa dengan size 8 orang, tidak usah repot pasang ataupun lipat, pokoknya tinggal masuk saja. Satu hari $60, pokoknya tinggal assalamualaikum masuk dan waalaikumsalam alias tinggal masuk tanpa repot-repot. Dilansir dari Apa Kabar Online Plus, jadi ada beberapa tempat untuk nongkrong pekerja migran pada hari Minggu itu jadi sasaran atau dijadikan ladang bisnis ya oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Mereka pelaku bisnis ilegal secara terang-terangan ini tak lain adalah PRT asal Indonesia. Jadi setelah Mevo, terus jembatan Mongko dan tempat-tempat lainnya, sekarang Victoria Park pun juga dijadikan ladang bisnis oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Hal ini cukup meresahkan teman-teman pekerja migran lainnya ya, yang juga berhak untuk menggunakan fasilitas gratis yang disediakan oleh pemerintah untuk khalayak umum. Di beberapa grup pekerja migran Hong Kong, postingan promosi mereka ini menuai kecaman netizen. Pasalnya tak sedikit sesama pekerja migran yang pernah menjadi korban dan diminta untuk membayar ketika mereka hendak menggelar tikar atau alas duduk. Jadi ada guys pekerja migran yang mengatakan, oh itu tempat saya ya, kalau kamu mau duduk di situ kamu harus membayar uang kepada saya. Padahal itu milik umum guys, bukan tanah dia. Jadi otak bisnisnya udah kebangetan banget. Pelaku bisnis sewa tenda maupun gelaran ini biasanya memulai aksinya sejak dini hari. Tenda mulai dipasang di sana-sini lengkap dengan tikar di dalamnya. Mereka membuka tarif mulai dari 20 Hong Kong dolar hingga 60 Hong Kong dolar untuk lesehan biasa tanpa atap hingga sewa tenda. Sementara itu harga tenda di Hong Kong relatif terjangkau mulai dari 110 up, dan masalahnya kalau lahan kosong atau lapangan rumput sudah digelarin tenda oleh pembisnis lahan sejak pagi buta, bagaimana yang lain mau buka tenda? Udah nggak ada tempat guys, udah dijadikan lahan bisnis ya buat mereka yang nggak bertanggung jawab itu. Ini kalau dilaporin Pak D udah pasti kena ya, itu orang greget banget. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.